Gereja yang bersejarah di sini biasanya dibuka untuk umum, digunakan sebagai tujuan wisata. Ada tiketnya juga kalau mau masuk, cuma ya kita harus perhatikan kapan jam bukanya, karena kalau sedang digunakan untuk ibadah ya pastinya nggak boleh. Di dalam gereja yang bersejarah seperti ini biasanya ada berbagai macam peninggalan kebudayaan Hongaria, termasuk diantaranya makam orang-orang penting seperti makam raja dan juga makam pahlawan sepak bola Hongaria, pemain Real Madrid, Puskás Ferenc juga ada di gereja. Satu lagi yang bisa dikunjungi adalah di Basilika di Budapest, ada tangan raja pertama Hongaria, Raja István itu tadi, yang sudah dimumikan, diawetkan. Ayu Petri dan Hai teman-teman, banyak yang tanya agama apa saja yang ada di Hongaria. Memang mayoritas orang di sini kebanyakan beragama Katolik atau Kristen. Tapi masih ada juga agama yang lainnya. Apa saja? Stay tune terus, jangan kemana-mana. Gabung di channel ini pasti tahu kalau saya biasanya selalu menghindari topik tentang agama. Minta izin untuk menjelaskan dulu, yang saya hindari sebenarnya bukan tentang agama itu sendiri, tapi topik-topik agama yang menimbulkan bahan perdebatan. Karena saya kan mencari teman, bukan mencari lawan debat. Apalagi topik-topik yang para ahli saja masih punya pendapat yang berbeda. Kemudian lagi tentang ibadah, saya nggak nyaman untuk membuat video tentang ibadah karena menurut saya itu hal yang sangat pribadi. Tapi kalau ngomongin tentang agama sebagai pengetahuan, hayu saja. Makanya sekarang kita akan bahas agama apa saja yang ada di Hongaria, bagaimana kerukunan antar umat beragama di sini, sampai dengan hari raya apa saja yang dirayakan di sini. Kita bahas semuanya. Aslinya, ketika pertama dibentuk, Hongaria merupakan negara Katolik. Pada waktu itu, nggak jelas tanggal pastinya antara 25 Desember tahun 1000 sampai dengan 1 Januari 1001, Raja pertama Hongaria, Raja István, kalau di sini namanya, kalau di bahasa Inggris menjadi Raja Stephen, itu dinobatkan menjadi raja. Raja Stephen ini juga diberkati oleh Sri Paus pada zaman itu. Menurut survei tahun 2019, 62% dari populasi Hongaria sekarang beragama Katolik. Di bawah itu 20% tidak beragama, 5% beragama Protestan, 8% denominasi Kristen yang lain karena ada jenis-jenis Kristen yang lainnya di sini. Di bawah itu ada Yahudi 1%, lain-lain 2%, dan yang tidak lapor juga ada 2%. Tentunya ini dilihat dari warga negara Hongaria, jadi orang asing seperti saya ini nggak dimasukkan. Kalau di Indonesia kita naik mobil, di sepanjang jalan kita akan melihat beberapa masjid. Kalau di sini karena mayoritas orang beragama Kristen, ya kita akan melihat gereja. Kadang-kadang ada yang tanya, Mbak Ayu, gedung yang tadi itu masjid bukan? Gedung-gedung yang punya menara tinggi, kemudian ada kubah seperti ini biasanya adalah gereja. Bisa jadi gerejanya berasal dari denominasi Kristen yang berbeda. Yang bergaya klasik seperti ini biasanya adalah gereja Katolik. Kemudian yang tinggi, panjang, dan lancip-lancip seperti ini biasanya adalah gereja Reform. Agama Protestan yang terbesar di sini adalah Reform. Mohon saya dikoreksi kalau salah menerjemahkan karena dulu saya tinggal di Indonesia belum paham hal-hal seperti ini. Dalam bahasa Inggrisnya Reformed Church, kalau bahasa Hongarianya Reformatus. Gereja yang bersejarah di sini biasanya dibuka untuk umum, digunakan sebagai tujuan wisata. Ada tiketnya juga kalau mau masuk, cuma ya kita harus perhatikan kapan jam bukanya, karena kalau sedang digunakan untuk ibadah ya pastinya nggak boleh.
Di dalam gereja yang bersejarah seperti ini biasanya ada berbagai macam peninggalan kebudayaan Hongaria, termasuk diantaranya makam orang-orang penting seperti makam raja dan juga makam pahlawan sepak bola Hongaria, pemain Real Madrid Puskás Ferenc juga ada di gereja. Satu lagi yang bisa dikunjungi adalah di Basilika di Budapest, ada tangan raja pertama Hongaria, Raja István itu tadi, yang sudah dimumikan, diawetkan. Sekarang secara resminya Hongaria menjadi negara sekuler, tapi agama masih jadi bagian yang besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu di SD negeri di sini diajarkan pelajaran agama seminggu sekali. Karena mayoritas di sini orang Kristen ya, entah itu Katolik, entah itu Reformatus, entah itu Kristen yang lain, biasanya pilihannya ada di seputar agama Kristen. Kalau kita beragama lain, bisa ikut pendidikan moral. Mungkin kalau di Indonesia dulu zaman saya namanya sebelumnya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, kemudian diganti menjadi PPKN. Nggak tahu kalau sekarang namanya apa. Kalau kita ke sekolah swasta, misalnya sekolah Cina ada juga di sini, pastinya ajaran agamanya juga akan disesuaikan. Ada pelajaran agama Buddha, ada pelajaran agama Kristen, bahkan ada Yahudi juga. Jadi tergantung sekolahnya kalau swasta. Kemudian kalau sekolah internasional ya tergantung kurikulum yang diikuti. Lalu bagaimana dengan Muslim di sini? Ada berapa sih di Hongaria? Dari data tahun 2020 kemarin katanya ada sekitar 5.000 Muslim di Hongaria. Mereka ini masuk dalam kategori agama yang lain-lain itu tadi 2%. Minoritas banget. Dulu Hongaria pernah diduduki oleh Turki selama hampir 150 tahun. Jadi sebenarnya sudah nggak asing dengan orang Islam. Tapi waktu itu agama Islam tidak dipaksakan kepada penduduk lokal. Jadi akhirnya ya orang sini tetap saja memeluk agama mereka. Kalau kita melihat di berbagai kota di Hongaria sampai sekarang masih ada banyak peninggalan zaman Turki itu. Ada bangunan yang satu ini di Pécs. Setelah Turki pergi, diganti lagi menjadi gereja sampai sekarang. Tapi sebagian interiornya belum berubah. Jadi kita masih bisa melihat beberapa kutipan dari Quran yang ada di sana. Di dalam kota Budapest ada beberapa masjid yang bisa kita gunakan. Termasuk yang satu ini namanya Masjid Budapest. Budapest Mecet atau Budapest Mosque. Dari luar gedungnya kelihatan seperti bangunan biasa. Kalau kita masuk baru kelihatan kalau ini masjid. Cuma yang ini benar-benar tempat ibadah ya, bukan tujuan wisata. Kalau untuk ibadah di dalam kota Budapest, umat muslim nggak ada masalah. Ada masjid, kemudian kalau di KBRI dulu sebelum ada pandemi, juga ada sholat Jumat. Kemudian kalau ada hari raya, KBRI juga akan mengadakan sholat dan halal bihalal. Kita tinggal ngumpul di sana. Kalau di luar Budapest, memang tempat ibadah agama Islam masih terbatas sekali. Di kota kelahiran suami saya, namanya di Eger, juga nggak ada masjid. Padahal di situ masih ada minaret, menara masjid yang dari zaman Turki dulu, tapi sekarang sudah digunakan sebagai tempat wisata. Lalu, agama minoritas lainnya yang termasuk besar di sini adalah Yahudi. Dari abad pertengahan sudah ada kaum Yahudi yang menetap di sini di Hongaria. Dan karena banyaknya kaum Yahudi waktu itu, mereka membangun sinagoga di sini di Budapest yang sampai sekarang merupakan yang terbesar di Eropa dan juga nomor 2 terbesar di dunia. Yang nomor 1 ada di New York. Jadi intinya banyak juga orang Yahudi yang tinggal di Hongaria sampai dengan Perang Dunia Kedua, di mana banyak sekali mereka ditangkap lalu dibunuh, sebagian besar dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz di Jerman. Katanya lebih dari 400.000 korban waktu itu berasal dari kaum Yahudi di Hongaria. Di Budapest sendiri ada lebih dari 20.000 orang yang ditangkap kemudian ditembak mati di pinggir sungai Danube, sungai terpanjang nomor 2 di Eropa, lalu tubuhnya dibuang ke dalam sungai. Islamofobia, antisemitisme, masih ada orang-orang seperti itu. Neo-Nazi saja sampai sekarang masih ada. Jadi kita nggak usah cari musuh, itu saja sih. Agama apapun diperbolehkan asalkan agamanya terdaftar. Dan untuk mendaftarkan suatu agama, pastinya ada proses-proses tertentu yang saya sendiri nggak tahu karena nggak pernah mencoba. Jangankan beragama, yang nggak punya agama saja boleh-boleh saja. Ada juga agama Scientology. Ini dulu terkenalnya Tom Cruise ya sebagai salah satu pemeluk agama ini.
Agama ini banyak dilarang di berbagai negara Eropa, bahkan dianggap berbahaya. Tapi kalau di Hongaria secara resmi diakui sebagai agama. Negara apa yang melarang ya? Seingat saya ada Belgia, Jerman, Prancis, Italia. Di Eropa sih, kalau yang di luar Eropa, Kanada itu juga termasuk. Kemudian yang lain-lainnya masih banyak, bisa di Google. Nggak jelas ada berapa penganut agama ini di Hongaria, dan saya nggak pernah ketemu orang yang secara terus terang gitu ngomong saya penganut agama Scientology. Ya nggak ada di antara teman-teman saya. Selain itu ada satu aliran Hindu Hare Krishna. Dulu di Indonesia saya belum tahu juga tentang agama ini, baru kesini waktu itu tahun 2003-2004. Banyak orang-orang di jalan menari, menyanyi sambil pakai baju oranye. Mereka ini bule semuanya. Terus suami bilang itu adalah penganut agama Hare Krishna. Sekarang ini mereka sudah nggak terlihat lagi ya, nggak tahu kenapa. Tapi masih ada beberapa pendeta, beneran pendeta pakai seragam pendeta gitu. Kepalanya juga dicukur. Mereka ini nggak lagi menyanyi atau menari, tapi minta sumbangan di tempat-tempat tertentu. Kemudian duit hasil sumbangannya itu bukannya dipakai untuk membangun kuil atau gereja, tapi dipakai untuk membantu panti asuhan dan orang-orang yang miskin. Dan para pendeta ini teman-teman kebanyakan ya berpendidikan. Kalau mereka melihat saya dari jauh, kemudian mereka mendekat gitu kan minta sumbangan, mereka langsung switch, tukar ke bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Hongaria. Kalau ada orang Hongaria ya mereka langsung pakai bahasa Hongaria gitu. Dan orangnya sopan-sopan, baik-baik. Di dokter gigi saya itu selalu ada mereka mangkal di situ. Jadi sering gitu saya didekati. Kebetulan tempat mangkal mereka ini sering didatangi para ekspatriat. Saya lihat daftar sumbangannya. Wow, tiap orang nyumbangnya 1 juta, 1,5 juta, 2 juta kayak gitu. Ya kadang-kadang saya beri, tapi kalau saya lagi nggak punya duit ya terus terang saja, maaf saya nggak ada duit, gitu aja. Mereka langsung pergi. Lalu ada agama Saksi Yehova atau Jehovah's Witness. Dulu di Indonesia saya juga belum pernah tahu tentang ini. Jadi mereka ini sangat aktif menyebarkan ajaran agama mereka. Di tempat keramaian, kemudian di shopping mall, bahkan kadang-kadang door to door, dari rumah ke rumah mereka mencet bel rumah saya, kemudian saya angkat. Mereka bilang, kami sedang menyebarkan ajaran agama Saksi Yehova. Apakah Anda berminat untuk mendengarkan? Apakah Anda sedang mencari agama kayak gitu? Ya sudah, saya tolak baik-baik. Oh maaf, saya sudah punya agama sendiri jadi tidak tertarik gitu. Kalau di shopping mall juga kadang saya berdiri nunggu Ayah Med datang gitu, dideketin terus dikasih brosur. Apakah Anda sedang mencari agama? Sebentar lagi ada pertemuan Saksi Yehova di Austria. Kalau berminat bisa daftar dulu gini. Ya udah, saya tolak aja baik-baik gitu. Jadi begitu kalau dalam pergaulan sehari-hari ya orang-orang sih saling menghormati aja ajaran agama masing-masing. Kalaupun ada yang menawarkan agama seperti itu dan kita nggak mau ya kita menolaknya baik-baik saja. Kalau untuk hari raya beragama yang dirayakan di sini, karena dulunya resminya Hongaria negara Kristen, jadinya ya hanya hari raya agama Kristen saja yang dirayakan jadi hari libur. Misalnya Natal 2 hari, Paskah 2 hari ditambah pada hari Jumat sebelumnya yaitu Jumat Agung. Kemudian ada hari Whitsun, ada hari Whit Monday yang saya sendiri nggak tahu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia apa. Ada juga hari All Saints Day yang kita pergi ke makam leluhur sambil bawa bunga-bunga itu tadi. Nah, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia saya juga kurang paham. Kalau ada teman-teman yang bisa kasih info, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Jadi begitulah kerukunan antar umat beragama di sini. Yang penting kita pandai-pandai membawa diri, pandai-pandai menjaga diri saja di negara orang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.